Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah struktur data dan algoritma dengan saya. Kita sudah masuk ke pertemuan 10. Materi kita pada video kali ini adalah tentang tumpukan atau disebut juga dengan stack. Berikutnya, submateri yang akan kita bahas diantaranya adalah apa itu stack. Kemudian karena stack merupakan salah satu ADT atau Abstract Data Type yang mana memiliki operasi, maka kita juga akan mempelajari operasi apa saja yang umumnya ada pada stack. Kemudian bagaimana model dari tipe data abstrak dari stack itu, nanti kita lihat dari kelas diagram dari stack itu sendiri. Selanjutnya kita lihat contoh stack atau tepatnya ilustrasi dari penggunaan operasi-operasi yang ada di dalam stack. Kemudian kita lihat juga implementasi, bagaimana implementasinya stack itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan yang terakhir kita juga akan lihat aplikasi dari stack, yaitu diantaranya reverse string atau membalikkan kalimat atau teks, dan juga ekspresi infix, prefix, dan postfix yang mana merupakan bentuk dari ekspresi aritmatika yang digunakan oleh mesin dalam mengkalkulasi suatu ekspresi matematika. Berikutnya, apa itu stack? Jadi, stack itu adalah struktur data yang mana memiliki susunan seperti tumpukan. Seperti kita lihat di gambar di samping ini, seseorang sedang menumpuk sebuah kayu yang memiliki pola, ya. Jadi layaknya suatu tumpukan tentu dalam meletakkan elemen, misalnya seperti ini, elemen kayu ini, dan mengambil elemen selalu di bagian atas tumpukan atau akhir dari tumpukan. Nah, sifat dari tumpukan atau stack ini disebut juga dengan istilah LIFO atau last in first out. Artinya, data yang terakhir masuk akan pertama kali keluar. Nah, berikut ini merupakan contoh dari LIFO atau last in first out. Yaitu ada tumpukan dari buku, tumpukan chip, dan tumpukan piring. Misalnya buku itu, kita anggap setiap buku itu adalah elemen dari stack atau tumpukan di mana buku yang terakhir diletakkan atau dimasukkan ke dalam stack itu adalah buku yang biru ini. Yang mana nantinya kita ambil atau keluarkan dari stack pertama kali. Begitu juga dengan chip dan piring, di mana piring yang terakhir diletakkan akan pertama kita gunakan atau kita keluarkan dari tumpukan piring tersebut. Nah, proses dari meletakkan atau mengambil katakanlah buku, piring, chip tadi itu di dalam stack disebut juga operasi, di mana beberapa operasi di antaranya yang pertama adalah operasi top, merupakan posisi atas atau akhir dari stack. Top ini sangat penting digunakan dengan tujuan nantinya untuk mengetahui posisi akhir dari stack, sehingga elemen yang diinputkan akan diletakkan di atas top ini. Selanjutnya adalah operasi push. Nah, merupakan operasi menambah data pada stack. Analoginya tadi kita meletakkan piring ke tumpukan. Selanjutnya operasi pop,
merupakan operasi mengambil data dari stack. Tepatnya pop itu melakukan pembacaan elemen dari stack sekaligus menghapus elemen tersebut dari stack tersebut. Nah, berikutnya adalah operasi isEmpty, yaitu operasi untuk mengecek apakah stack sudah kosong, mengembalikan nilai dengan tipe data boolean, true jika stack kosong dan sebaliknya false jika terisi. Isempty ini penting untuk sebelum melakukan insert yang pertama dan melakukan pop sehingga tidak terjadi error logik pada program yang kita buat. Selanjutnya adalah operasi isFull. Ini merupakan operasi kebalikan dari isEmpty. Itu gunanya untuk mengecek apakah stack sudah penuh dan mengembalikan nilai boolean dengan nilai true jika penuh, sebaliknya false jika tidak. IsFull hanya digunakan pada stack yang menggunakan array atau struktur data statis. Jadi stack itu selain menggunakan array juga bisa menggunakan linked list ya, yaitu yang struktur data dinamis. Jika menggunakan linked list maka kita tidak memerlukan isFull karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa linked list ukurannya bisa ditambah dan berkurang saat program dijalankan sehingga dia tidak memiliki status full. Nah, berdasarkan operasi-operasi yang ada pada stack yang sudah kita bahas sebelumnya, maka dapat kita rancang suatu tipe data abstrak stack, di mana di sini kita lihat suatu kelas diagram rancangan dari sebuah stack itu yang mana memiliki atribut size ya atau ukuran dari stack itu. Kemudian ada atribut top, ini akan digunakan untuk menyimpan indeks dari elemen top atau elemen terakhir yang diinputkan dari stack. Selanjutnya adalah items, yang mana memiliki tipe data array list ya, dengan elemennya memiliki tipe data generic yang disimbolkan dengan huruf T besar, yang mana nantinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti tipe data string, integer, atau float, dan lain sebagainya. Kemudian operasi tadi seperti yang sudah kita lihat ya, operasi pada stack itu, namun di sini ada tambahan yaitu create stack, yaitu membuat stack untuk pertama kalinya dengan ukuran dengan parameter adalah size-nya. Artinya kita harus menentukan ukuran dari stack itu untuk pertama kali karena nanti kita mungkin membuat stack dari array. Sehingga ukurannya itu adalah tetap. Kemudian ada operasi push tadi ya dengan tipe data point, yaitu dengan parameter n ya, int n, nanti untuk meletakkan atau menginsert suatu elemen stack. Kemudian type pop, artinya kita di sini ada jelaskan juga bahwa pop itu mengembalikan tipe data generic T ya, tergantung kita definisikan nanti apakah string, apakah integer ya. Kemudian isEmpty mengembalikan boolean dan isFull mengembalikan boolean. Nah, berikut ini adalah contoh ilustrasi dari penggunaan stack dan operasinya. Dimulai dari gambar stack kosong ya, di mana topnya adalah indeks ke 0. Nah, jika kita lakukan operasi isEmpty di sini, maka dia akan mengembalikan nilai true karena stack kosong. Nah, selanjutnya di sini kita coba lakukan operasi push dengan nilai yang kita inputkan adalah 8. Nah, sekarang topnya sudah berubah menjadi indeks ke-1 dengan nilainya adalah 8. Sekarang stack kita sudah berisi satu elemen dengan nilai 8. Nah, berikutnya kita lakukan lagi operasi push ya dengan nilai
14 sehingga topnya sekarang berubah menjadi indeks kedua dengan nilai 14 ini. Kemudian kita push lagi nilai 12 sehingga topnya sekarang berada indeks ketiga. Begitu seterusnya jika kita melakukan push. Hingga nanti elemennya mencapai ukuran maksimal atau ukuran size sehingga nanti dipanggil metode atau operasi isFull, dia akan mengembalikan nilai true. Nah, di sini jika kita coba melakukan operasi pop yang mana akan mengambil nilai yang pada indeks top, yaitu di mana di sini adalah 12 ya yang paling atas, sehingga tumpukannya berkurang dan topnya berubah ke indeks kedua. Selanjutnya pop lagi sehingga tumpukannya tinggal 1 dan topnya juga pindah ke posisi ke-1 dengan nilai 8. Dan seterusnya kita coba push lagi dengan nilai 6 dan yang terakhir kita lakukan pop sebanyak 2 kali sehingga stack sekarang menjadi kosong kembali. Paham ya kira-kira dengan ilustrasi berikut ini? Mungkin ada pertanyaan nanti silakan ya. Oke, selanjutnya kita lihat implementasi stack menggunakan struktur data array. Nah, untuk struktur data linked list itu mungkin kita nanti bisa gunakan framework saja, artinya kita tidak menggunakan stack dari awal menggunakan linked list yang kita buat kemarin, tapi kita menggunakan kelas bawaan dari Java, bisa kita gunakan dengan mengimpor dari Java util stack. Baik, langsung saja kita coba praktekkan, kita buka NetBeans kita. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah project dengan nama pertemuan 10 STDA. Nah, sekarang kita coba bikin kelas stack. Kelas stack finish. Nah, yang pertama kita definisikan yaitu atribut dari stack sesuai dengan rancangan tadi bahwa ada prepared int size ya untuk ukuran, kemudian prepared ada top ya int top, kemudian ada itemsnya ini generik. Jadi karena dia generik maka di sini kita tambahkan tipenya generik dengan T ya. Maka di sini kita coba T array items. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bikin metode create stack ya. Public void create stack. Nah, karena tipe datanya generik, maka kita parameternya generik T seperti itu. Nanti kita passing nilai dari misalnya string atau integer di sini. Sehingga items yang variabel ini sama dengan T yang ada di parameter create stack ini. Nah, untuk create stack yang untuk membuat stack ini, yang pertama kalinya itu kita menentukan size-nya. Size-nya diambil dari panjang dari ukuran T ini. Sehingga size ya sama dengan T titik length ya untuk mengambil ukuran dari panjang T ini. Kemudian top juga kita inisialisasi dengan 0 ya. Jadi karena stack awal dia itu kosong maka topnya berada di indeks 0. Oke, selanjutnya metode push. Nah, sebelum kita membuat metode push, kita harus tahu dulu apakah
stacknya empty atau full ya, berarti kita butuh public boolean is empty. Nah, untuk mengetahui apakah stack itu kosong atau tidak, kita bisa membuat statement percabangan ya, if top ya, topnya itu berada di 0 sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jika topnya 0 berarti stacknya kosong gitu ya. Jika tidak, else, maka dia return false. Nah, seperti itu. Kemudian public boolean untuk menguji apakah stacknya penuh ya. Jadi untuk menguji apakah stacknya penuh, kita juga bisa menguji atau mengevaluasi topnya apakah berada sudah sama dengan ukuran dari size gitu ya, ukuran dari stack. Jika dia topnya sama dengan ukuran stack, maka dia bisa dikatakan stack itu sudah penuh. Return true. Jika tidak, return false. Oh, returnnya ketinggalan. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita bikin metode untuk push public boolean, bukan boolean sih. Push itu void ya, public void push. Dengan nilainya adalah T gitu ya, parameternya T. Selanjutnya kita insert dengan syarat adalah if is tidak sama dengan is full ya. Jadi selama dia itu tidak penuh, maka ini dia metode ya. Metode yang ini kita panggil ke sini. Jika dia tidak penuh ya gitu ya, tanda seru ini masih ingat operator unary dari not itu ya. Not is full berarti dia kebalikan dari is full. Jika dia true maka dia false di sini. Jika dia tidak penuh maka insert dari items topnya sekarang ya. Topnya sekarang sama dengan adalah T itu ya. Maka top kita increment plus gitu. Nah, jika dia penuh ya, else, maka kita bisa mengeluarkan output print ln stack sudah penuh seperti itu ya. Nah, kemudian untuk metode selanjutnya adalah pop ya, metode pop public void, bukan void tapi dia T ya, public T pop gitu ya. If ya tidak sama dengan is empty, selama dia tidak kosong berarti dia bisa di pop ya. Kalau dia kosong berarti dia tidak bisa di pop. Maka items kita bikin apa namanya, temps dulu ya, t sama dengan tem 0 gitu. Temps untuk mengambil nilai dari kita assignment dengan nilai items top saat ini ya. Setelah kita mengambil ini, maka top sama dengan
kita decrement topnya. Nah, seperti itu. Jika tidak, maka system out println kita keluarkan outputnya stack sudah kosong. Nah, kita return temp. Di sini setelah kita decrement, maka kita return temp. Kita kembalikan nilainya ke temp ini. Oke, pop untuk metode pop. Kemudian kita perlu juga untuk mencetak stack kita agar kita tahu agar kita tahu isi dari stack yang sudah kita bikin ini. Maka kita bikin metode print ya, public void dengan tipe data void print. Maka kita bisa memprint stack array ini dengan menggunakan perulangan for ya. Misalnya for int i sama dengan 0 dan i kurang dari top ya, posisi elemen terakhir dari stack kita, maka i increment plus. Maka system out kita cetak println item ke i gitu ya. Nah, sekarang kita stack ini sudah selesai ya. Kita hapus saja komen di atas ini. Kita save. Sekarang kita coba gunakan stack kita dengan pada kelas main ya. Kita bikin kelas baru di project 10 ini. Coba kelas main. Nah, berisi metode main, public static void main string args. Nah, kita coba panggil ya stack yang sudah kita bikin tadi, stack ya. Sekarang kita coba dengan tipe data integer, stack integer gitu ya. S sama dengan new stack. Nah, seperti itu. Nah, operasi pertama yaitu kita membuat create stack kita terlebih dahulu. Maka kita butuh integer, array integer ya, integer bentuk array, yaitu data misalnya, sama dengan new integer, kita bikin size-nya 5. Nah, setelah itu data ini baru kita create ya, s ini, variabel s ini yang stack yang kita buat barusan, instant dari stack, kita lakukan operasi create stack ya, dengan t-nya ini kita isi dengan data itu. Nah, sekarang karena kita sudah bikin stack, maka kita sudah bisa melakukan operasi push. Kita push dengan integer misalnya 80, terus kita push lagi 60. Nah, kita coba print ya, s print. Nah, seharusnya dia akan mengeluarkan output 80 60 ini secara berturut. Run file. Nah, benar ya, outputnya adalah 80 60 sesuai dengan kita push ini. Kemudian kita coba melakukan operasi pop ya,
S, ini printnya kita hapus dulu. Kita beri komentar ya. Kita coba pop S pop sekali. Lalu kita print. Nah, kita coba tebak. Setelah di pop ini, maka yang terakhir kita input adalah 60, maka 60 ini seharusnya sudah terhapus. Kita coba compile dan running. Nah, ya tinggal 80 setelah kita lakukan operasi pop. Berarti stack yang kita buat ini sudah berhasil ya untuk melakukan beberapa operasi dari stack yang ada, yaitu push, pop, dan juga kita bisa memprint. Dan ada juga operasi create stack untuk menginisialisasi data awal. Oke, kita lanjutkan materi kita berikutnya. Oke, ini tadi implementasi stack ya. Jika tidak jelas dari video juga bisa dilihat di slide seperti ini. Nah, selanjutnya adalah aplikasi stack. Nah, sebenarnya banyak ya aplikasi dari stack ini, penggunaan dari ADT stack. Nah, kita ambil saja dua, yaitu yang pertama reverse string, yaitu membalikkan teks ya. Kemudian yang kedua itu ekspresi infix, postfix, dan prefix pada aritmatika. Oke, nah yang pertama ini, nah kita langsung saja codingnya ya untuk reverse string. Nah di sini kita buka NetBeans. Saya sudah menyalin ya coding yang ada di slide itu. Silakan saudara ikuti. Nah, saya jelaskan sedikit dari metode reverse ini ya. Yang pertama itu kita membuat stack ya dengan tipe data elemennya adalah karakter. Nah, dengan nama variabelnya adalah S. Kemudian kita instance dengan new stack. Kemudian yang baris ke-10 ini adalah membuat array dari karakter dengan variabel C, kemudian kita instant dengan ukuran arraynya yaitu sepanjang str string ini ya. Str length ini adalah ukuran dari panjang dari str, yang mana nanti str-nya adalah ini sistem informasi. Kemudian berikutnya adalah CSTR ini adalah konversi dari string ini menjadi array karakter dengan menggunakan metode dari .toCharArray ini. Sehingga string yang ini akan menjadi array dari karakter dengan variabel CSTR. Kemudian baru setelah kita buat array dari ini, string dari str, maka kita panggil metode create stack yang dari stack yang sudah kita bikin ini, yaitu s.create stack dengan datanya dari yang sudah kita bikin C ini. Nah, sehingga berikutnya kita push nilai dari CSTR ini ke stack kita sepanjang panjang dari string ini, sehingga nanti isi dari stack kita adalah karakter dari sistem informasi ini. Kemudian setelah itu kita balikkan dengan cara mengganti nilai CSTR ini dengan spop. Karena spop ini dia ngambil dari atas, maka otomatis dia akan membalik posisi dari elemen dari karakter
tersebut. Kemudian kita rubah kembali CSTR ini menjadi string. Kemudian baru yang terakhir kita return nilai stringnya. Nah, baru kita buat variabel string dengan nilai str-nya adalah sistem informasi. Kita print teks originalnya str dan kita print pembandingnya dengan teks reverse tambah metode reverse kita pakai dari parameternya adalah str ini, sehingga outputnya adalah teks originalnya adalah sistem informasi dan teks reverse-nya adalah kebalikan dari sistem informasi ini, yaitu isam roughly matches. Seperti itu. Nah, untuk tadi yang stack itu kita buka file kelas stack, tadi ada yang keliru sedikit, yaitu pada pop ya. Pop itu tadi kita begini ya. Jadi top ini dia insert terakhirnya dia akan tetap melakukan increment sehingga dia akan melebihi size ini. Misalnya size-nya 15 dia akan menjadi 16 karena dia akan tetap mengincrement yang terakhir ini, sehingga kita perlu memanggil pop dengan mengurangkan 1. Seperti itu, top kurang 1 baru kita decrement. Mungkin itu saja untuk perbaikan dari kelas tag. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya aplikasi dari stack adalah yaitu ekspresi infix, postfix, dan prefix. Nah, aplikasi stack ini adalah dalam merubah atau mengkonversi ekspresi infix ini ke bentuk prefix atau ke bentuk postfix, kemudian juga evaluasi nilai dari ekspresi aritmatika ini. Yang pertama adalah ekspresi infix, yaitu sebuah ekspresi di mana operator berada di antara dua operannya. Nah, contohnya seperti ini, yaitu ekspresi yang biasa kita kenal sehari-hari ya, di mana untuk menambahkan sesuatu adalah operan, di mana operatornya di tengah, baru kita tambahkan dengan operan keduanya. Kemudian ekspresi prefix artinya sebuah ekspresi yang mana operator mendahului dua operannya. Artinya yaitu operatornya ditulis terlebih dahulu baru dua buah operan yang ingin dilakukan operasi. Seperti contoh ini, operator tambah baru operannya yaitu A dan B. Yang terakhir adalah ekspresi postfix, yaitu sebuah ekspresi yang mana operatornya berada setelah dua operannya, yaitu contohnya ini kebalikan dari prefix ya. Itu operannya dua buah A, B baru diikuti oleh operatornya seperti ini, tambah. Nah, selanjutnya adalah konversi infix ke postfix. Nah, meskipun ekspresi infix dapat secara langsung dievaluasi ya, seperti di program itu bisa kita langsung evaluasi mendapatkan nilai dari ekspresi infix. Namun, ekspresi postfix lebih mudah diproses oleh mesin daripada ekspresi infix. Sebenarnya waktu kita menulis ekspresi infix seperti ekspresi aritmatika pada Java itu aslinya dia akan mengubah dulu ke dalam bentuk postfix ya. Baru dia mengevaluasi. Nah, sekarang kita pengennya melihat bagaimana infix itu dirubah ke dalam postfix menggunakan stack tentunya. Nah, sekarang ini secara manual dulu ya, algoritmanya secara manual yaitu yang pertama misalnya diberikan bentuk ekspresi infix. Kemudian dari ekspresi infix itu kita temukan tingkat operator yang paling diprioritaskan untuk dilakukan operasi ya, highest precedence. Maksudnya kalau Anda masih ingat pada mata kuliah dasar pemrograman, jadi setiap operator itu memiliki tingkat precedence-nya, istilahnya yang didahulukan untuk dilakukan operasi aritmatika seperti
operasi perkalian dan pembagian itu lebih tinggi, akan didahulukan dilakukan operasinya daripada operator penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang ketiga, jika ada lebih dari satu operator yang sama tingkat precedence-nya, maka cek asosiasinya. Misalnya di dalam suatu ekspresi itu ada perkalian dan pembagian. Nah, otomatis precedence dari keduanya ini adalah sama, maka kita akan memilih berdasarkan asosiasinya yang terlebih dahulu. Misalnya kita ketemu yang paling kiri pertama itu adalah perkalian, maka kita akan melakukan perkalian terlebih dahulu. Jika sebaliknya, maka kita lakukan pembagian terlebih dahulu. Nah, yang keempat, baru kita konversikan operator dan operannya dari infix ke postfix. Nah, contohnya infix adalah A plus B menjadi AB plus, gitu ya. Kemudian kalau ekspresinya masih ada, maka ulangi step kedua hingga keempat ya. Kita temukan lagi, kemudian kita lakukan hingga merubah infix ke postfix. Nah, selanjutnya adalah konversi infix to prefix secara manual. Nah, ini sama seperti konversi infix ke postfix, hanya saja di bagian keempat ini kita rubah dari infix ini A plus B menjadi prefix, yaitu plus AB. Nah, untuk stepnya sama seperti sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan tabel dari operator precedence dan asosiasinya. Ya, untuk mengingat kembali. Sebenarnya ini sudah diberikan pada dasar pemrograman ya, pada semester 1. Nah, jadi yang paling tinggi didahulukan adalah operator ini ya, kurung, tanda kurung buka dan kurung tutup. Sebenarnya di dalam Java itu kurung buka dan kurung tutup itu bukan operator ya, tapi di sini dimasukkan operator. Nah, tidak apa-apa. Jadi kalau ketemu tanda kurung maka itu yang akan didahulukan. Nah, untuk asosiasinya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan ini jika ketemu keempat-empatnya ini maka yang didahulukan yang paling kiri, yaitu tetap kurung buka dan kurung tutup. Kemudian baru operator unary, ada tanda bintang ya, plus perkalian unary, dan di sini ada increment, decrement ya. Kemudian baru binary operator. Nah, ini yang kita tidak akan menggunakan semuanya ini sebagai contoh nantinya. Kita hanya akan menggunakan dari primary expression ini, kita akan menggunakan tanda kurung buka dan tutup. Kemudian di binary ini kita akan gunakan perkalian, pembagian, kemudian juga yang berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebagai contoh ya, untuk konversi infix ke postfix secara step by step. Nah, misalkan diberikan ekspresi infix ya, A ditambah B dikali C dikurang D. Nih, ini infix. Nah, maka kita temukan terlebih dahulu operator yang memiliki precedence yang paling tinggi, yaitu bisa kita tebak adalah perkalian ya, dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan adalah perkalian. Maka setelah kita temukan ini, maka kita rubah operannya operasi ini menjadi postfix sehingga menjadi B, C baru operator perkalian, sehingga jadinya seperti berikut ya, BC kali, seperti itu. Kemudian kita kembali ke step dari step 2 lagi ya, kita cari yang paling tinggi lagi operator di sini. Nah, di sini kita lihat penjumlahan dan pengurangan itu memiliki preseden yang sama, sehingga kita memilih asosiasi yang paling kiri, yaitu yang penjumlahan. Maka akan kita lakukan penjumlahan antara A dan plus BC kali ini, sehingga akan menjadi ABC kali plus. Nah, seperti ini, ABC kali plusnya di depan ini.
Nah, yang terakhir tentu tinggal pengurangan dengan D, maka kita, kurang D akan menjadi A, B, C kali plus D minus atau kurang, seperti ini. Nah, sehingga dia akan berubah menjadi bentuk postfix, yaitu ABC kali plus D minus. Nah, contoh kedua, kita coba lagi ya, ini menggunakan kurung ya. Jadi kita lihat bentuk infix di sini, maka precedence yang paling tinggi adalah kurung. Kita selesaikan di dalam kurung terlebih dahulu, sehingga A plus B, infixnya kita rubah jadi postfix, yaitu AB plus ya, seperti ini, AB plus. Kemudian setelah dilakukan ini, di dalam kurung ini sudah habis ya, sehingga kita cari lagi operator yang paling tinggi di luar ini adalah, seperti kita lihat ini adalah perkalian, sehingga AB plus dikali C, sehingga jadilah dia AB plus C kali. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir tentu saja kurang dengan D, sehingga AB plus C kali D minus atau kurang, seperti ini. Nah, kira-kira paham ya, saudara semuanya? Seandainya kurang paham nanti bisa ditanyakan kembali di mana bingungnya. Nah, kemudian konversi infix ke prefix step by step. Nah, sama seperti tadi, namun bedanya postfix-nya jadi prefix gitu. Nah, A kali B tambah C bagi D. Ini bentuk infix-nya, kita rubah jadi prefix. Di sini kita lihat yang operator paling tinggi di antara 3 operator ini adalah perkalian dan pembagian. Nah, karena dua buah ini setara, maka yang kita pilih ada yang paling kiri, yaitu perkalian A kali B, sehingga prefix-nya adalah kali AB. Nah, seperti ini, kali AB, sehingga dari infix A kali B menjadi prefix kali AB. Kemudian kita cari lagi yang paling tinggi, tentunya pembagian ya, C bagi D, sehingga jadinya adalah bagi CD. Nah, seperti ini. Baru yang terakhir tentu saja penjumlahan, sehingga jadinya adalah penjumlahannya pindah ke depan sini ya, jadinya plus kali AB dibagi CD. Nah, seperti ini, jadilah dia yang terakhir prefix, dalam bentuk prefix. Nah, untuk contoh kedua, ini menggunakan kurung ya. Nah, jadi kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu karena dia memiliki precedence yang paling tinggi. Maka B plus C bagi D yang paling tinggi di dalam ini adalah pembagian. Maka kita rubah C bagi D menjadi bentuk prefix, yaitu bagi CD. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian di dalam kurung ini masih ada satu operator, maka B ditambah CD menjadi tambah B bagi CD. Seperti ini ya. Operatornya pindah depan, B-nya dibagi CD, seperti itu. Kemudian yang di dalam kurung ini sudah selesai, maka kita lakukan perkalian A dikali plus B bagi CD. Nah, ini kita rubah jadi prefix, perkaliannya pindah ke depan, A plus B bagi CD. Seperti ini. Jadilah dia dalam bentuk prefix. Paham ya kira-kira? Nah, ini menggunakan stack ya, tadi menggunakan manual, kita menggunakan stack. Jadi misalkan sebuah ekspresi bentuk infix ya, seperti tadi. Kemudian kita buat dan inisialisasi bentuk stack untuk menyimpan operator. Jadi kita inisialisasi stack untuk menyimpan operator. Kemudian kita lakukan perulangan while selama ekspresi memiliki token. Jadi selama suatu ekspresi itu masih ada tokennya. Tokennya itu adalah setiap operan dan operator ini. Maka dihitung misalnya satu operator itu dihitung satu token, satu operan ya satu token gitu ya. Maka jika selama ekspresi memiliki token, lakukan, nah kita masukkan apa?
eee, logika percabangan ya. Jika token berikutnya adalah sebuah operan, maka tambahkan ke postfix string. Nah, di sini ada variabel nanti, variabel dengan tipe data string ya untuk menyimpan postfix-nya. Masukkan operan di sini. Kemudian jika tidak, token berikutnya adalah kurung tutup. Jika tidak, jika tokennya berikutnya adalah kurung tutup ya, jika dia ketemu kurung tutup maka lakukan ya hingga kurung buka, kita pop operator dari stack dan operator itu kita add ke postfix string and if. Nah, terus sampai sini mungkin ini akan membingungkan ya ketika kita baca ini, bahwasanya mungkin kita langsung saja ke tabel ini ya, kita simulasikan dengan tabel ya, konversi infix ke postfix menggunakan stack. Nah, misalnya dari infix A kali B plus C menjadi AB kali C plus ya. Nah, simbol side ini adalah kita anggaplah ini dimulai dari A ya, token A. Simbol side ini adalah A, yang pertama, iterasi pertama. Nah, jika A ini bukan operator, maka dia masuk ke string postfix, sehingga string postfix-nya berisi A. Oke. Nah, kemudian iterasi kedua dia ketemu operator. Nah, operator kali, maka operator kali ini masuk ke, kita push ke stack operator ini, sehingga stack operatornya berisi operator perkalian, sementara string postfix-nya masih berisi A. Nah, kemudian yang ketiga, iterasi ketiga itu kita di sini ya, di yang B lagi. Kemudian B, karena B ini operan, maka dia masuk ke string postfix, gitu ya. Jadi string postfix sekarang berisi AB. Kemudian selanjutnya operator plus. Nah, karena operator plus di sini, maka dia di-push ke stack operator. Nah, sebelum dia di-push, maka kita bandingkan operatornya. Seandainya operator yang ada di dalam ini, tumpukan ini, lebih tinggi precedence-nya daripada operator yang mau kita push, maka kita pop dulu operatornya. Nah, kasusnya sekarang ini adalah perkalian lebih tinggi presidennya dari penjumlahan, sehingga perkalian ini di-pop dulu ke string postfix, sehingga AB ini ya, pop dan print simbol perkalian sebelum melakukan push simbol plus ini, sehingga AB perkalian, AB dengan simbol kali. Nah, baru kita push nilai penjumlahannya di stack operator ini. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke iterasi kelima, yaitu C. C itu adalah operan, otomatis kita push langsung ke string postfix, sehingga AB kali C. Kemudian tidak ada lagi ya, tumpukannya tidak ada lagi. Yang keenam, iterasi keenam, sehingga stack operatornya sudah bisa kita pop keluar, sehingga jadilah dia AB kali C plus, sehingga AB kali C tambah ini dalam bentuk prefix. Oke, contoh keduanya, misalnya ini menggunakan kurung ya. Nah, kalau dengan kurung aturannya sedikit berbeda lagi, yaitu yang iterasi pertama yaitu yang A. Nah, A karena A ini operan, dia masuk ke string postfix, oke. Kemudian iterasi kedua perkalian ini operator, dia masuk ke stack operator, oke ya. Kemudian dia ketemu operator kurung buka, maka kita push dia ke stack operator. Karena perbandingan ini ya, jadi kurung ini adalah presiden yang paling tinggi, maka dia tidak di pop ke sini, maka dia ditumpuk dulu di stack operator ini. Nah, aturannya lagi nanti kita lihat. Kemudian yang B ini adalah operan, maka langsung masuk ke string postfix. Kemudian plus. Nah, plus ini ketemu
operator lagi. Operator ini ditumpuk ke sini selama dia belum menemukan kurung tutup, maka dia akan ditumpuk terus di dalam stack operator ini, gitu ya. Nah, sehingga plus ini masuk ke stack operator, kemudian berikutnya adalah C. C ini masuk ke string postfix, kemudian ketemu perkalian lagi, karena dia belum ketemu kurung tutup, maka masih di-push ke stack operator ini. Kemudian D masuk ke postfix, kemudian baru ketemu dengan operator kurung tutup. Nah, ketika ketemu dengan kurung tutup, maka yang di dalam sini kita pop ya, kita pop sehingga jadinya ini perkalian kita pop sehingga ABCD kali gitu ya. Kita pop lagi plus jadi plus di sini sehingga kurung bukanya kita hapus saja dan ini jadi hilang ya. Tinggal yang terakhir ini perkalian yang awal ini. Nah, yang berikutnya adalah plus. Plus adalah operator juga karena perkalian di sini lebih tinggi daripada plus, maka dia di pop ya, sehingga jadilah di sini popnya yang terakhir sini. ABCD kali tambah kali. Seperti itu ya. Sementara operator plus ini kita push di stack operator. Kemudian yang terakhir E, karena E operan kita push langsung ke postfix. Dan yang terakhir habis, maka yang ada di stack operator ini kita pop ke string postfix. Paham ya kira-kira? Oke, nanti silakan bertanya ya kalau masih kurang paham. Nah, untuk implementasinya sudah saya bikin ya di NetBeans. Silakan untuk menghemat waktu ya, saya bikin sampai selesai dan saya jelaskan. Mungkin tidak sepenuhnya atau tidak terlalu detail, nanti kita coba lihat ya, bukan NetBeans. Nah, berikut kode dari konversi infix to postfix ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan stack yang kita buat ya, tapi kita menggunakan stack yang ada dari Java util stack. Nah, sehingga kita perlu mengimpor dulu ya. Nah, stack ini menggunakan linked list ya, jadi dia tidak harus ditetapkan terlebih dahulu ukurannya. Oke, nah untuk metode dari ini untuk infix ke postfix itu seperti ini ya. Yang pertama dalamnya adalah kita bikin string postfix dulu dengan tanpa ada nilai teksnya. Nah, baru nanti kita bikin suatu stack yang untuk operator ya, sesuai dengan slide kita tadi ya. Kita bikin stack untuk menyimpan operator seperti itu. Kemudian char, pop, dan seterusnya silakan sesuaikan dengan slide ya. Ini sudah sesuai dengan algoritma yang ada di slide. Dan ini yang terakhir ini adalah metode untuk menentukan precedence yang mana yang diprioritas terlebih dahulu ya. Misalnya antara pengurangan dan perkalian dan juga kurung ini. Kurung buka dan kurung tutup. Seperti itu. Nah, ini untuk contohnya adalah infix A kali dalam kurung B tambah C kali D ditambah E. Kita coba rubah ke postfix dengan program ini. Kita coba run ya. Nah, sudah jalan ya infix-nya ini dan prefix-nya ABCD kali tambah kali E plus seperti contoh yang kedua tadi ya. Ini ABCD kali plus kali E plus. Jadi programnya sudah benar. Nanti silakan
ikuti program ini ya. Mulai dari ini baris 1 ke 16, kemudian ini 16 ke 30 ya, nanti di-pause saja untuk diikuti. Kemudian 30 ke 44. Oke, silakan di-pause dan diketik ya. Kemudian dari 44 sampai yang terakhir, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah evaluasi ekspresi postfix. Nah, setelah dia berubah dalam bentuk postfix, maka kita perlu mengevaluasi sehingga dia dilakukan operasi penjumlahan, perkalian, sehingga menjadi nilai tunggal ya. Istilahnya kita hitung, seperti itu. Nah, yang pertama adalah ekspresi tersedia dalam bentuk postfix. Nah, jadi ekspresi sudah dalam bentuk postfix, kemudian kita inisialisasi stack operands. Nah, kita bikin stack operands ya. Kemudian kita lakukan perulangan selama ekspresi memiliki token, atau token itu sudah kita jelaskan tadi adalah berupa operator dan operan ya. Lakukan jika token berikutnya adalah sebuah operan, maka push ke dalam stack. Nah, jika tidak, token adalah operator. Nah, jika token adalah operator, maka lakukan operasi pop ke dalam lakukan pop terhadap dua buah operan dari stack, kemudian apply ya. Kita lakukan operator terhadap dua operan tersebut. Misalnya operatornya adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan kedua operannya itu. Maka kita push lagi hasil kembali ke dalam stack. Nah, kita akhiri logika percabangannya yaitu and if. Kemudian kita akhiri juga perulangan dari while ini. Nah, yang terakhir adalah hasil dari ekspresi berada dalam stack operan. Nah, kita lakukan pop dalam stack operan dan kita tampilkan. Mungkin kalau ini masih bingung, kita langsung saja simulasikan dalam bentuk tabel ya. Nah, ini contohnya ada ekspresi yang sudah dalam bentuk postfix yaitu 2, 3, 4 plus kali 5 kali. Seperti itu ya. Nah, jadi iterasi yang pertama, yaitu move yang pertama, itu tokennya adalah 2. Maka jika kita baca lagi ya, jika token adalah sebuah operan, maka push ke dalam stack. Maka kita push dia ke stack ini. Nah, yang iterasi yang kedua, yaitu 3, itu juga operan, maka kita push. Yang iterasi ketiga juga merupakan operan, kita push lagi. Nah, keempat merupakan operator penjumlahan. Kita baca lagi di sini, jika token adalah operator, maka pop 2 operan dari stack. Nah, kita pop dia dari stack 2 operan, maka kita pop ini ya, 3 dan 4 ini kita pop. Maka kita jumlahkan ya. Kita apply, kita lakukan operasi. Terus kita push kembali ke dalam stack. Kita lakukan operasi sehingga 3 ditambah 4 ini adalah 7. Maka 7 ini kita push lagi ke sini. Sehingga 3, 4 ini sudah hilang ya. Sehingga jadinya 2, 7. Nah, ini bukan 27 tapi 2 dan 7 ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya operator perkalian lagi ya. Karena dia operator juga, maka kita keluarkan lagi 2 buah ini, pop lagi 2 dan 7 ini. Kita lakukan perkalian, 2 kali 7 sama dengan 14. Kita push 14 ke sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah 5. 5 karena dia operan, maka kita push langsung. Kemudian yang terakhir perkalian, maka kita pop 2 buah 14 dan 15 ini. Kemudian kita lakukan perkalian, 14 kali 5 adalah 70. Kita push lagi ke stack ini. Oke, paham ya kira-kira evaluasi ekspresi postfix ini. Mungkin nanti bisa bertanya jika masih bingung ya.
Oke, untuk kode programnya sudah saya buat juga. Mungkin silakan disalin saja ya. Untuk penjelasannya sama seperti ini ya, apa algoritmanya ini. Nah, kita buka NetBeans. Nah, ini sudah saya bikin dengan nama kelas evaluate postfix. Nah, di sini kita juga menggunakan stack yang ada di Java util ya. Silakan diimpor. Ini saya tampilkan baris per barisnya sehingga bisa disalin ya dari 1 hingga 21. Oke. Silahkan di pause dan di coding. Kemudian kita lanjutkan dari 21 ke 40. Silahkan di pause dan disalin. Oke, selanjutnya dari 40 ke 59 terakhir. Oke, silakan di salin. Nah, di sini kita lihat ya untuk percobaannya, yaitu kita memiliki ekspresi seperti yang ada di slide ini ya, 2, 3, 4 tambah kali 5 kali, seperti itu. Nah, hasilnya 70 ya. Sehingga sini kita tebak hasilnya, kita ketika di running, dia hasilnya 70. Nah, benar ya, ekspresinya 2, 3, 4 plus kali 5 kali, dan evaluasinya 70. Dan Anda bisa mengganti ini jika ingin mengetes dengan yang lain. Mungkin ini jadi tugas juga untuk Anda nanti. Untuk khusus evaluate ini, kita harus setiap angkanya kita beri jarak spasi ya. Ini 1 spasi, 2 dan 3. Karena supaya membedakan puluhan dengan satuan ya. Supaya beda, jadi setiap tokennya dia memiliki jarak 1 spasi. Oke, demikian untuk program evaluate postfix. Dan kita ini sudah terakhir ya. Oke, untuk tugas ya, silakan ikuti dan praktekkan program yang ada di dalam video ini ya, dari awal hingga terakhir. Tadi ada program stack, yang kedua ada reverse string, ketiga ada program infix ke postfix, yang terakhir yaitu evaluate postfix. Oke ya, dikirim foto, compile dan runningnya. Kemudian yang kedua, silakan konversikan ya secara manual ya, infix ke postfix dan infix ke prefix. Kemudian bikin tabel evaluasinya. Tabel evaluasinya seperti ini ya. Dari ekspresi infix berikut ini. Yang pertama 2 ada 3 ya. Nah, berdasarkan hasil postfix, nanti hasil postfix ini ya, infix ke postfix ini, pada soal nomor 2 ini, lakukan evaluasi postfix dengan program yang sudah dibuat, yang program yang terakhir tadi ya. Kemudian kirimkan hasil running dan outputnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan 10 ini. Silakan dipelajari dan bikin tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.